Kalau dalam kasus ini, Ya, Kaisang kan bukan penyelenggara negara, gitu Ya. ya. Dia hanya seorang putra penyelenggara negara, Ya. putra presiden. Bisakah memang dijerat gratifikasi? ya tentu kita harus kembali ke dasar kenapa gratifikasi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Ya, bahkan dijadikan satu pasal 12B besar bahwa penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang menerima gratifikasi itu dianggap suap ketika berhubungan ya dengan jabatannya atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat bagaimana modus-modus korupsi yang terjadi saat ini kan nggak langsung ke penyelenggara negara maupun pegawai negeri, tetapi melalui berbagai macam ya, terutama adalah orang terdekatnya, circle terdekatnya, baik itu karena hubungan semenda gitu kan, maupun hubungan lainnya gitu, baik itu anak, baik itu istri, orang kepercayaan. Jadi saya pikir kasus ini kan adalah sebenarnya sederhana, simple, ya, bahwa ada dugaan penggunaan pesawat pribadi, ya, yang dilakukan oleh seorang anak penyelenggara negara, ya, itu kemudian tentu harus ada kewajiban untuk melapor. Kita tahu bahwa memang Mas Kaisang ini secara posisi dia sudah orang yang artinya bukan tanggungan presiden gitu ya, karena dia pun di LHKPN presiden pasti udah tidak ada. Kemudian yang kedua, dia punya jabatan dan peran juga di masyarakat sebagai pengusaha ataupun sebagai ketua partai. Namun kita melihat bahwa di sini kan ada yang namanya nexus, hubungan. Ya, apakah kemudian dia melakukan seperti itu karena memang posisi dia atau memang karena posisi presiden. Inilah yang menurut saya harus dijernihkan. Saya pikir apa yang terjadi saat ini kan karena ada keterlambatan untuk kemudian mengkomunikasikan kepada publik ini seperti apa. Ingat loh, kalau kita bicara gratifikasi itu adalah pemberian apapun. Namun apakah dia pidana atau bukan, itulah kenapa ada dua hal yang penting. Ada batas waktu 30 hari kerja untuk melaporkan agar dia tidak berubah menjadi gratifikasi yang bisa dipidana dan menjadi ditambahkan pasal suap. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana supaya gratifikasi ini ya itu bisa clear. Ya, jadi saya pikir saat ini yang terjadi adalah apakah itu adalah gratifikasi atau tidak, bola itu ada di tangan KPK, Mas. Dan kalau melihat perjalanan kasus ini, saya melihat KPK seperti ragu-ragu. Entah apa yang ada di benak KPK. KPK itu punya pedang loh. Pedang itu Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, tetapi mereka seolah ragu untuk menggunakannya. Sama seperti di awal kita lihat. Tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Mas Nasrullah ya. Bahwa KPK kan dari awal kita lihat gamang. Mau manggil, mau ngirim utusan, mau apapun, ya. Kemudian tiba-tiba ada pernyataan nanti di Direktorat PLPM gitu ya. Padahal kemudian ketika Mas Kaisang datang, kan pertama atas inisiatif pribadi. Saya pikir itu mencoreng muka KPK. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya Mas Kaisang melaporkan sebelum 30 hari gratifikasi. Artinya pidananya hilang. Iya kan? Kemudian yang ketiga, KPK kok udah men-statement bahwa dia akan melakukan di bidang PLPN, tapi ketika Mas Kaisang datang menerima laporan gratifikasinya. Saya pikir sekarang Mas Kaisang ya kewajibannya sudah dilakukan. Sekarang tinggal KPK ini mau dibawa kemana? Bola panas yang terjadi seperti ini. Begitu, Mas. 30 hari kan berangkat tanggal 20, berarti 30 hari memang belum 30 hari ya sekarang. 18 kalau saya hitung sekitar akhir September ini. Karena 30 hari kerja. 30 hari bukan kerja. Kalender. Betul. Nah, ini kewajibannya Mas Kaisang sudah dipenuhi, lalu tinggal ke KPK-nya saja. Tadi juga Mas Yudi mengatakan bahwa yang disebut gratifikasi memang penyelenggara negara kalau memang diberikan fasilitas tertentu. Tapi modusnya berubah sehingga itu ada perubahan interpretasi hukum begitu ya. Sehingga keluarga juga bisa saja dijerat jika memang menerima hadiah atau gratifikasi atau fasilitas yang dinilai sebagai hadiah. Bagaimana melihat